dipersiapkan? Boleh? Oke. Mungkin kawan-kawan bisa mengambil hikmah, mendaur ulang atau menginovasi kembali ini, Pak. Kalau untuk persiapannya sih sebelum kita melakukan GSS itu kan kita harus ada rapat dulu Pak dengan Dewan Guru Pak ya. Karena kan saya sebagai kepala sekolah kan harus menyampaikan apa yang saya dapatkan dari waktu saya di Jakarta itu Pak. Jadi kami menyampaikan bahwa di dalam proses GSS itu harus ada beberapa yang harus kita kerjakan. Nah, setelah kita rapat, baru kita memanggil orang-orang yang kita buat bentuk kepanitiaan. Itu untuk memanggil semua orang-orang yang berperan dalam sekolah itu untuk mengimplementasikan gerakan sekolah sehat itu. Jargonnya ada enggak, Bu? Kami kalau itu belum itu Pak tapi kami ada program kami namanya AMIR. AMIR itu ya ayo minum air putih. Ayo minum air putih. Jadi kan gerakan sekolah sehat itu kan ada 5. Ada sehat fisik, sehat jiwa, ada sehat gizi, kemudian ada sehat lingkungan kalau itu SMP. Kalau itu SD itu imunisasi. Ya. Jadi kami membuat program. Jadi anak-anak itu harus membawa air minum kan dari rumah. Selain itu di sekolah juga sudah menyediakan air minum. Kemudian kami menyiapkan beberapa titik tempat galon yang jadi anak bebas untuk minum. Itu AMIR kami ya. Jadi anak-anak itu kan harus minum 2 gelas selama pembelajaran gitu ya. 2 liter ya, 2 itunya untuk pembelajarannya. Kemudian kami juga ada program namanya Makaseh. Makaseh itu makanan sehat. Jadi makanan sehat, jadi ada dalam 1 bulan itu 1 kali dalam 1 bulan itu mereka membawa makanan dengan isi piringmu. Jadi ada kalori, ada protein, ada sayur-sayur semuanya lengkap. Kemudian selain itu mereka juga ada makan sehatnya buah Pak. Jadi dalam 1 bulan itu 1 kali makan isi piringmu, kemudian 1 kali dalam 1 bulan itu membawa makanan sehat, buah-buahan. Kemudian kami ada namanya Jumat Bersih. Jumat Bersih itu jus mangga. Jumat sehat, kemudian semangat dan berbahagia. Jus mangga jadi itu ya. Jadi kegiatan kita laksanakan setiap Jumat. Kemudian ada gotong royongnya, kemudian ada jalan sehatnya yang ini menarik sekali Bapak dan Ibu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang lainnya bisa nyusul ikut jejak beliau jadi Capsek. Paling orang tua punya ekonomi yang mapan, kan gitu Bu ya. Nah, tentu kolaborasi. Jadi untuk melaksanakan kolaborasi dan berbagi, maka kita perlu 3 materi ini Bapak dan Ibu. Maaf. Itu setelah saya dan tim melihat referensinya itu banyak sekali. Referensinya bermacam-macam dari tahun 1933 sampai hari ini banyak sekali. Tapi kami mengambil suatu kesimpulan bahwa prinsip komunikasi efektif itu ada 5 bagian. Yang pertama kejelasan. Maksud kejelasan itu tidak ambigu, maknanya tidak double. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Bahasa isyarat. Nanti pada saat Bapak Ibu di kelas kerja kelompok, anak yang inklusi tentu bahasa penyampaiannya kan beda. Tidak bisa kita samakan dengan anak-anak kita yang normal. Jadi bahasanya jelas. Artinya tidak juga menggunakan bahasa daerah, kecuali benar-benar kepepet atau dibikin dalam kurungnya seperti itulah. Kemudian yang kedua ada konsisten. Nah, konsisten di sini sesuai dengan tujuan kita tadi. Teman kita berkolaborasi.
Kemudian ada empati, di mana empati di sini ada bahasa-bahasa yang mesti harus kita hindarkan Bapak dan Ibu. Kalau kita ambil contoh di bahasa karatonnya Jawa, itu kan beda. Kemudian Bu aktif mendengarkan. Kalau Ibu, ini Bu wali kelas semua kita secara penuh, secara utuh. Misalnya kalau kita berhadapan dengan audiens, mata sambil menatap. Jangan nanti kita memanggil siswa sama kayak yang disampaikan Bu itu kemarin. Sini, wah, gitu kan. Jadi tidak nyambung, sehingga apa? Komunikasinya tidak efektif. Akhirnya apa kata siswa? Oh iya ya, dalam hatinya nyarut kita jadi Bapak dan Ibu. Guru nih. Kita lihat keterangannya dulu Bapak dan Ibu. Refleksi bukan hanya sebatas mengenang atau mengingat pengalaman, tetapi juga melibatkan proses analisis yang mendalam untuk memahami tindakan masa lalu dan merencanakan perbaikan masa depan. Kemudian yang ketiga ada jujur. Nah, jujur di sini mungkin kita sudah memahami semuanya konsep jujur yang sesuai dengan kondisi apa adanya. Tentunya ada sama yang sebenarnya kooperatif itu. Kemudian kalah dengan banyak orang. Kalau kita berpikir satu dan sebagainya. Kemudian memecahkan masalah secara bersama. Jadi kita tidak ragu lagi Bapak dan Ibu karena sudah diskusikan secara bersama. Dengan demikian kita lihat Bapak dan Ibu. Nah, dengan demikian kolaborasi akan membantu guru berkembang secara profesional dengan mengadopsi metode dan pendekatan baru dari rekan-rekan mereka. Nah, kapan ini muncul? Pada saat terjadinya kolaborasi. Kalau kita tarik garis lurusnya, Bapak dan Ibu, di sini ada strategi pelaksanaan kolaborasi dan berbagi. Ada perencanaan, itu Bu ya, sekolah sehat tadi direncanakan terlebih dahulu. Direncanakan, kemudian ada dilaksanakan, kemudian evaluasi. Nah, kalau kita tarik benangnya, ini merupakan untuk masing-masing anggota kelompok untuk kegiatan simulasi LK yang sudah disediakan. Pastikan kegiatan simulasi ya maksimal 25 menit. Satu aja, satu per kelompok. Nanti dikasih lagi. Satu per kelompok. Oke, sudah Bapak dan Ibu? Ada bisik-bisik dari kelompok satu Bapak dan Ibu? Tidak, coba saya cek di sini. Strategi instruksi pembelajaran. Ini udah mohon maaf. Kalau saya baca ini berarti kalau dengan membagi peran kepada masing-masing anggota kelompok. Bapak dan Ibu di sini tadi sudah disediakan. Saya coba baca satu ya. Oh, namanya nggak ada ini. Prinsip komunikasi